Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil amdiya iwal mursalin wa ala alihi wasabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa pula selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Mari kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang kesabaran. Sebagai salah sifat atau akhlak yang terpuji, sabar dan syukur merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam ayat maupun hadis Rasulullah SAW. Sehingga dengan demikian manusia senantiasa diarahkan untuk tetap bersikap sabar dalam segala aspek kehidupannya. Dalam prakteknya, kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap, sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang dihadapinya saat ini, demi balasan yang baik di akhirat. Seseorang yang penyabar dan prakteknya tergambar dalam sikapnya yang rela menunda kesenangan sesaat, demi kebahagiaan abadi dan jangka panjang di akhirat, sebagai kesenangan yang jauh lebih tinggi yang disediakan Allah kepada orang-orang sabar. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, dan sesungguhnya di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Yusuf surat 57. Seseorang yang memiliki kesabaran yang tinggi memiliki ketangguhan menghadapi berbagai cobaan dan tantangan hidup yang menghadapinya. Sebab kesabaran itu merupakan kekuatan dahsyat yang amat besar bagi seseorang yang ingin meraih sukses dalam kehidupan. Hampir seluruh aspek kehidupan membutuhkan kesabaran. Dan sikap sabar merupakan salah satu akhlak Quraini yang paling banyak dibicarakan dalam Al-Quran. Menurut Imam Al-Ghazali ada 70 kali Al-Quran yang menyebutkannya. Menurut Ibnul Qayyim 90 kali. Bahkan menurut Al-Nadhir 100 kali sikap sabar ini disebut-sebut dalam Al-Quran. Itu mengindikasikan bahwa sabar merupakan amalan paling utama yang menentukan keberhasilan hidup dan aktivitas manusia. Islam tidak mengenal batas dalam kesabaran, sebagaimana sering dijadikan alasan oleh sebagian orang untuk melegalkan perbuatannya di luar batas kesabaran. Dalam Islam ditekankan bahwa setiap mukmin harus tetap dalam kesabaran agar dapat meningkatkan kualitas mentalnya. Adapun bentuk kesabaran yang diajarkan dalam Islam adalah kesabaran progresif dan dinamis, bukan kesabaran yang represif, statis, yang dapat memadulkan kreativitas dan aktivitas seseorang itu. Kesabaran yang dinamis itu ditunjukkan dengan sikap pantang menyerah, tangguh dan ulet dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan hidup. Kesabaran yang dinamis itu harus dimotivasi oleh semangat kerelaan untuk menunda kesenangan sesaat demi kebahagiaan yang abadi di akhirat. Inilah kesabaran yang nantinya akan membuat seseorang menjadi lebih dekat dengan Tuhannya,
sebagaimana Al-Quran menyebutkan, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Di samping sikap sabar, sikap syukur juga perlu diaplikasikan seseorang dalam hidupnya. Hal ini agar ia menyadari posisinya sebagai makhluk ciptaan Allah yang harus tunduk dan tidak pantas bersikap sombong dan takabur di hadapannya. Kesadaran bersyukur dapat melahirkan sikap rendah hati, tawadu, terbuka, dan memiliki sifat peduli kepada sesama, sehingga membuka peluang bagi diperolehnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuka peluang bagi diperolehnya kebahagiaan dan nikmat dari Allah, sebagaimana Allah berfirman Subhanahu wa Ta'ala, jika kamu bersyukur, akan kutambahkan nikmatmu kepadamu. Akan tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku amat pedih. Ibrahim ayat 7. Dari penjelasan berbagai ayat dan al-hadis, maka sebenarnya sikap sabar dan syukur jika diamalkan secara dinamis sesuai dengan tuntunan Islam, maka hal tersebut akan menghantar seseorang menjadi hamba Allah yang berpredikat mulia dan martabat, serta mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan ini, salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar, dan jadikanlah aku orang yang bersyukur, serta jadikanlah aku di depan pandanganku kecil dan di depan pandangan manusia bermartabat. Melihat dari urutan doa seperti yang pohonkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut di atas mengindikasikan betapa erat kaitannya antara permohonan supaya menjadi hamba yang bersabar, hamba yang bersyukur, dan hamba yang bermartabat mulia. Sebagai penutup khutbah kita kali ini, dapatlah kita simpulkan bahwa sabar dan syukur sangat dituntun dalam segala aspek kehidupannya. Sikap sabar ditunjukkan dengan kerelaan hati menerima kondisi yang dihadapinya saat ini demi kepentingan akhirat. Sebab pahala atas kesabaran itu berupa pahala yang besar yang akan diperoleh di akhirat. Seseorang yang memiliki kesabaran yang tinggi memiliki ketangguhan menghadapi cobaan, dan sikap sabar merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan hidup dan aktivitas manusia. Tidak ada batasan dalam kesabaran, karena kesabaran itu dapat menjadikan seseorang lebih dekat dengan Tuhannya. Bagi mereka yang ingin mendapatkan kemuliaan dan derajat yang tinggi, hendaklah berusaha semaksimal mungkin agar dapat menjalankan kesabaran dan kesyukuran dengan baik, sebab keduanya hal tersebut sangat berpengaruh untuk meningkatkan harkat dan martabat seseorang menjadi lebih baik. Sekian khutbah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.